Waduh, ternyata bukan Gibran yang akan dimajukan Jokowi sebagai calon presiden masa mendatang. Ternyata yang dia poles adalah Kaisang, dan Gibran dinilai tak punya kecakapan untuk itu. Dengan kata lain, Gibran hanya ditumbalkan saat ini sebagai kendaraan Kaisang nantinya. Untuk lebih jelas, kita simak video berikut ini. Karena anak emasnya Jokowi di politik itu bukan Gibran, bisa jadi Kaisang. Jadi kelihatannya dia mau dorong Kaisang untuk maju ke presiden 2034. Jadi Gibran tuh mungkin selesai jadi wapres saja. 2029 kita akan menjadi partai yang besar. Saya bisa mencium era Jokowi akan segera berakhir. Mungkin butuh proses, tapi cengkeraman Jokowi pelan-pelan mulai dilepaskan. Walaupun Pak Jokowi saat itu kelihatannya dia ngincernya 34 tuh. Jadi kelihatannya anak emasnya Jokowi di politik itu bukan Gibran, bisa jadi Kaisang. Jadi kelihatannya dia mau dorong Kaisang untuk maju ke presiden 2034. Jadi Gibran tuh mungkin selesai jadi wapres saja di 2034, dan terus pindah lagi Gitu ya, ke dikorbankan gitu ya. Kalau gue sih ngeliatnya ke sana tuh. Jadi sebetulnya dia sekarang lagi mempersiapkan Kaisang gitu ya. Dan itu full support ke PSI. Nah, itu kalau beneran dikorbankan, agenda kuliah lagi ini jadi lebih penting lagi karena dia harus cari kerja lagi beneran gitu ya. Bener. Dan menurut gue agenda kuliah ini bisa membuyarkan skenario ayahnya juga tuh. Karena kan ternyata orang-orang bisa ambil positifnya loh di situ, bahwa seorang Gibran untuk membuktikan dirinya dia kuliah. Dan paling kerennya kalau dia kuliah, ya oke lah, kan dia wapres, pasti kan harus ditemenin ajudan kan. Tapi dia kuliah, dia hadir gitu ya. Itu pasti akan bikin image baru. Nah, balik lagi ke PSI nih. Ya, PSI, kenapa kok Kaisang itu dianggap lebih digadang-gadang daripada apa kualitas yang ada di Kaisang yang nggak ada di Gibran? justru karena sekarang belum kelihatan kualitasnya. Sehingga Kan dia udah pernah kesandung yang makan istrinya makan roti. biasa kan. Itu orang kaya pamer kekayaan kan biasa. Habis itu ya kan, Kalian siri aja nggak mampu gitu ya. selesai aja itu kan. Anak presiden masa nggak boleh kaya, bos pasti kaya kan. Nah tapi Pak Jokowi itu kemarin pada saat pidato, dari gimmicknya itu memang satu, dia meralat ya, Kaisang jangan tergesa-gesa. Mungkin bukan 2029 tapi 2034. Tapi dia tempatkan Kaisang di situ sebagai ketua partai. Itu kan pendidikan politik yang bagus tuh. Kaisang akan belajar bertemu dengan ketum-ketum partai politik yang lain, bertemu dengan tokoh-tokoh besar yang lain sebagai ketua umum parpol. Yang pada saat dia rapat, dia bisa satu meja dengan Ibu Mega misalnya, pada saat misalnya Ibu Mega masuk ke pemerintahan akhirnya, kemudian Pak Prabowo manggil ketua-ketua umum partai, kan satu meja. Nah itu kan pendidikan politik yang bagus ketimbang Mas Gibran. Gibran ini udah susah bro. Memberikan feeling kepada saya bahwa auranya PSI ini akan menjadi partai kuat dan partai besar. Kita semua sudah tahu siapa yang paling tersenyum di balik semua ini. Salah satu orang yang dianggap sebagai pendendam, yang topeng luarnya terlihat santun, tapi isi hatinya penuh dengan hawa nafsu kekuasaan dan dendam politik. Sekarang terserah lu deh, lu bisa pakai fasilitasnya apa enggak? Kalau teman-teman lo banyak yang toksik, seperti kiper-kiper yang mempersilahkan Gibran ngegolin itu kan toksik semua Nggak tuh. toksik itu bro, cari makan itu. Iya, daripada Gibran yang mendingan AHY lah gitu. Nah kira-kira kan gitu diambilnya. Itu kan warung kopi aja. Sebetulnya siapa sih yang paling berkepentingan ini? Siapa sih paling berkepentingan mendelegitimasi Jokowi dan lain-lain? Kelihatannya. Maka dari itu saya usul, Win. Lu sekolah lagi aja. Kamu kan belum Ya, S2. ya. Masuk akal itu. Nah, Jadi selama 4 tahun itu Iya. tugasnya itu ya untuk ngupgrade diri Iya. kira-kira gitu ya. Lu kan belum S2. Ambil S2 lah. Emang S1-nya udah? Gue nggak tahu. Oh. Harusnya udah kan. Kan dia ngaku udah toh, yang di Australia mau di mana, terus Singapura. Katanya cuma kursus itu. Ya itu terserah. Jadi ini gue dalam rangka mengusul nih ke dia ya, berusulan supaya publik ini percaya kualitas. Lu sekolah lagi aja, tinggal lu pilih. Yeah. Mau di UI, mau di UGM, atau di BINUS, atau di UNPAD, atau di Paramadina, terserah. Wah, itu nanti teman-temannya juga bisa disetting tuh. Terserah bos. Tapi yang penting lu sekolah. Dan ada effort gitu ya. Iya, dan ada dosennya juga. Lu ngerjain tugas.
lo ngerjain kuis, UTS, UAS sampai lulus. Jadi orang tuh lihat, oh ini anak ada effortnya, oh ini wapres, oke nih dia. Sudah jadi wapres, selesai jadi wapres, setelah selesai jam kerja kan UI ada tuh kelas malam ya. Unpad juga udah ada kelas malam kalau gue nggak salah. BINUS bahkan ada kelas weekend loh. Nah itu udah lo sekolah lagi, kuliah. Nah masalah administrasi terserah dia. Jangan pengusul jangan dibebankan masalah administrasi juga. Tapi manuver ini tentunya membuat salah satu pihak kebakaran jenggot. Siapa lagi kalau bukan Jokowi? Ini seperti pertanda Prabowo mulai berani mengusik pengaruh Jokowi di pemerintahannya. Dia monolog orang-orang mencibir. Dia mencetak gol orang-orang mencibir. Yang nyetak gol itu ya. Terus dia mau dipindah ke Papua, orang-orang ketawa. Pindah ke ikan, orang-orang ketawa. Nah ini kan menurut saya, dia ada isu trust ya. Jadi ada ketidakpercayaan tentang kualitas dari diri Mas Gibran ini. Kalau tentang sah atau tidak sah, kalau gue selesai pemilu, sudah disahkan sah ya udah. Nasibnya kita udah punya wapres Mas Gibran, baik buruknya ya kita telan. Mudah-mudahan banyak baiknya. Tapi kalau kemudian tentang kualitasnya Mas Gibran ini mampu atau tidak kan gitu. Dikirim ke Papua, oh Gibran mampu apa? Nah, sekarang kan sudah 9 bulan jalan. Artinya kan sudah cukup untuk waktu untuk katakanlah orang melihat performa gitu ya. Nah, karena menurut gua nggak perlu. Baik buruknya pemerintahan itu ada di presiden. Bagus. Murni dia hanya pembantu kan. Bagus presiden, jelek presiden gitu. Wapres tuh nggak ada. Jadi di sela-sela isu ijazah bapaknya, dia sekolah lagi gitu. Ya kan di awal-awal udah matrikulasi kan. Lagi-lagi masalah administrasi lo selesaiin deh. Tapi kalau kemudian misalnya dibilang, wah saya ingin memperdalam hukum nih, saya belum pernah ambil hukum S1, nggak apa-apa juga. Atau administrasi negara, kebijakan publik. Nggak apa-apa juga kan, itu belum pernah diambil. Kan banyak orang kuliah S1-nya banyak kan, wah banyak banget orang yang kayak gitu. Tapi menurut gue itu salah satu solusi untuk meningkatkan atau memperbaiki citra dia. Iya. Yang secara kualitas itu dipertanyakan. Dan itu rasanya akan mematikan yang suka mengkritik, karena apa salahnya dengan kuliah itu kan? Iya. Gak ada yang bisa dikritik dari orang mau kuliah lagi. Tapi misalnya lo mau lihat beneran dia kuliah apa enggak, ya udah lo datang aja. Lihat aja dia datang apa enggak gitu. Terus kan lihat teman-temannya kan juga ada gitu ya. Ya itu kan biasa lah, orang Indonesia kebanyakan nonton film Hollywood kan. Itu nanti teman-temannya bisa juga tuh disetting semua. Ternyata teman-temannya itu stafnya dia semua. Jadi begitu dikasih tugas, itu tapi nanti belakangan, Pak. Dan gue yakin, gara-gara case-nya UGM dan ijazah ini, dan case-nya Bahlil dengan UI, universitas nggak ada yang lagi berani main-main tentang akademik. Kaisang anak emas Jokowi, bukan Gibran. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep digadang-gadang akan menjadi penerus sang ayah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dalam dunia politik. Analisis komunikasi politik Henry Satrio berkeyakinan meskipun putra sulung Jokowi, Gibran kini menjabat wakil Presiden RI, namun estafet politik justru diteruskan oleh sang adik. Keyakinan Hansat, sapaan akrab Henry Satrio, berdasarkan pernyataan Jokowi yang akan memberikan dukungan penuh kepada PSI. Hal ini merupakan strategi untuk mempersiapkan Kaisang menuju kontestasi politik jangka panjang, khususnya pada pemilu 2034.